Assalamualaikum, selamat malam. Kembali lagi dengan Sidik Nuryadin Channel. Untuk tutorial kali ini saya akan berbagi ilmu kepada para brother semua dimanapun Anda berada, yaitu tentang bagaimana cara membuka atau melepas dan memasang kembali di bagian head cylinder dan block cylinder ya, pada motor Honda Vario injeksi 125 atau Honda Vario injeksi 150. Oke, sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Langkah pertama yang harus kita lepas adalah di bagian kipas untuk air radiator atau air coolant ya. Nah ini, jadi kita cukup lepas. Di sini ada 3 baut, 1, 2, 3. Nah ini di bawah 1 kita lepas. Dan cara membukanya ini jangan di congkel di bagian ini ya, ini salah. Yang harus kita lepas adalah di bagian ini. Nah ini gunakan congkelan apa aja bebas. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat di sini ada pen ya. Nah gunanya pen ini adalah untuk memutarkan di bagian kipas ini ya. Nah ini kan berputar nih seperti ini, mengikuti putaran mesin. Jadi ketika mesin ini hidup, maka untuk air radiatornya ini bergerak. Nah ini kipasnya. Oke, semoga dapat dipahami. Nah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita lepas dulu untuk baut pengunci di bagian GG sentrik ya. Nah di sini ada 2 baut nih. Di sini kita gunakan kunci L4 ya. Kalau kita lihat, nah ini para brother semua, kelihatan ya. Bentar. Nah ini gunanya pen yang tadi ya. Jadi masuk di sini. Nanti ketika pemasangan saya akan perlihatkan. Nah, jadi ini kita lepas dulu. Pakai kunci L4. Oke, kita lepas dulu. Nah, ini kuncinya. Ini ada yang dibuka di bagian rangkanya, ada juga yang tidak ya. Ini saya sengaja tidak dibuka. Oke. Ini kita kendorkan aja dulu ya. Nah ini untuk bautnya sudah kita lepas. Kemudian di bagian tensioner ini kita putar ke arah sebelah kanan ya. Ini ada setelannya. Untuk mengendorkan kita putar ke arah sebelah kanan. Jadi kalau kencengin kita putarnya ke arah sebelah kiri. Oke, kemudian ini kita coba lepas ya. Harus hati-hati. Nah ini. Nah langkah selanjutnya kita lepas baut 4 ini, 1, 2, 3, 4. Ini kita gunakan kunci 14 ya.
lupa di sini ada ring ya. Setiap mur ini ada ringnya. Nah, ini sudah terlepas semua. Kemudian ini kita lepas aja ya. Selanjutnya kita buka baut di sini ada 2 baut 10. Nah, ini 1, terus ini 1. Oke. Nah, kemudian kita tarik ini ya para brother semua. Nah, kebetulan untuk rangkanya ini tidak saya lepas. Jadi kita lepas di bagian apa namanya sok ya, sok belakang. Jadi kita lepas biar ini nanti terangkat. Oke, kalau misalkan kita lihat, nah ini kita lepas dulu ya. Nah, jadi posisinya biar terangkat. Oke. Jadi kita akan coba lepas. Nah, ini tinggal tarik ya. Ini pelan-pelan. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan ini mentok di bagian ini ya, jadi kita harus angkat di bagian ininya nih, ujung belakangnya. Nah, itu kita angkat ya, biar ini lebih ada spasi atau ada jarak. Coba Mas, minta diangkat Mas sedikit Mas. Nah, ini diangkat ya para brother semua. Nah, jadi mudah melepasnya. Oke. Nah, ini penampakannya ya. Nah, selanjutnya untuk melepas di bagian apa blok silinder. Nah, yang ini ya, kita coba turunkan dulu untuk sok belakangnya. Coba Mas, turunkan lagi motornya Mas. Angkat Mas, angkat. Nah, oke. Jadi ini kita tinggal tarik aja ya. Nah, ini kita tinggal tarik tanpa kanan tensioner yang bawah, jangan sampai lupa. Kita tarik seperti itu. Oke. Kemudian kita tarik bloknya ini. Oke. Coba diangkat lagi Mas, dikit Mas. Coba diturunkan lagi. Sudah. Oke, ini bloknya sudah ya para brother semua. Nah, ini penampakannya. Dan nanti ketika pemasangan saya akan perlihatkan kembali ya, beserta cara top TMA di bagian mesin motor Honda Vario injeksi 125 atau 150, itu sama. Sebetulnya untuk permasalahan di motor ini adalah keluar asap putih ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di bagian ini bekas kehabisan oli. Nah, ini kelihatan ya. Ini coakan baret terus di belakang. Nah, ini bisa dilihat seperti ini para brother semua ya. Tapi kalau misalkan tidak parah, kita bisa ganti aja di bagian ring piston dan seal klep. Terus di bagian klepnya kita sekir ya. Barangkali para brother ketika melepas ini tidak parah. Kalau ini agak sedikit lumayan sih ya. Tapi kita akan coba dulu nanti
apakah ini perlu oversize atau tidak. Kalau ini cuma sedikit ya bergarisnya. Kita akan coba dengan menggunakan atau mengganti di bagian ring dan diskir ya. Nah ini kelihatan para brother semua nih, baret di dalam ya. Oke, sekarang kita akan ke perakitan ya, mulai ke perakitannya. Nah untuk di bagian piston para brother semua, ini yang ini yang ek. Ini kebetulan saya menggunakan pistonnya Karisma ya, karena tidak dapat untuk piston Honda Vario injeksi 125 atau 150, jadi saya gunakan mereknya KPH itu ya, Karisma atau Supra X 125 sama. Nah ini oke. Nah cara pemasangan di bagian ring sama. Jadi untuk pemasangan di bagian ringnya, ini bagian in, ini bagian ek. Nah kita pasangkan sambungan ring warna kuning ya, yang seperti gergaji itu kita pasangkan di sini nih, di bawah ya, yang mengarah ke bagian knalpot. Kemudian untuk ring tipisnya kita pasangkan di atas sebelah kiri satu untuk sambungannya nih ya. Kemudian yang satunya lagi kita pasangkan di atas sebelah kanan satu nih. Nah kemudian untuk ring kompresi satu ya, ring kompresi satu maksudnya kita pasangkan biasanya berwarna hitam di sini, di bawah ya, mohon maaf. Nah di sini ya. Oke, dapat dipahami ya. Kemudian untuk ring kompresi 2-nya berarti kita pasangkan di bagian sini ya. Jadi ring tebal yang ini, nah biasanya yang ring kompresi 1 berwarna hitam. Di sini ada tulisannya menghadap ke depan ya, jadi menghadap ke sini. Itu ada tulisannya. Terus untuk ring kompresi 2-nya biasanya berwarna kuning keemasan. Nah, ini contohnya. Kelihatan nggak? Nah, ya. Ini ada tulisannya nih. Coba. Nah, ini ada tulisannya. Jadi menghadap ke depan. Oke, sekarang kita akan ke pemasangan di bagian piston atau apa namanya, stangnya ya. Jadi kita pasangkan stangnya. Nah kalau versi saya untuk pemasangan di bagian ini, saya akan pasangkan dulu di bagian blok silindernya ya. Saya akan langsung dari bawah. Caranya seperti ini para brother semua. Ada juga yang kita langsung pasangkan di bagian stang piston ya, langsung. Nah saya akan pasangkan di sini. Oke, kita cek dulu untuk sambungannya apakah sudah benar. Satu, nah ini sambungan 1, ini sambungan 2 ya. Oh ini sambungan 1, ini sambungan 2. Terus ini sambungan 3-nya berarti harus di sini. Nah, ya. Oke. Terus untuk sambungan 4-nya berarti ada di sini. Ya. Oke, caranya seperti ini. Kita posisikan ini di bagian setelan untuk rantai timing, karena untuk di Vario itu sebelah kanan. Nah berarti kita pasangnya seperti ini, yang ini menghadap ke depan. Kalau misalkan yang menggunakan pistonnya Vario sama, yang ini menghadap ke depan ya, atau ke atas maksudnya seperti itu ya. Kita pasangkan seperti ini aja. Ini macam-macam cara ya. Ini caranya saya sendiri seperti ini. Yang harus kita posisikan, sambungan ini harus terlebih dahulu masuk ya untuk mempermudah nih. Jangan lupa di area ini sudah kita lumasi di bagian oli. Oke. Kita harus benar-benar luruskan. Kita cek lagi. Sedikit. Udah pas. Kita luruskan ya, yang ini di atas nih. Tuh beda-beda versi ya para brother semua ketika kita memasang di bagian ini. Terus kita gunakan yang tipis-tipis, bebas saja untuk menekan. Nah seperti ini udah masuk 1.
Terus kita cari sambungan ring yang warna hitam. Nah, ini udah masuk seperti itu. Jangan lupa kita pasangkan satu untuk klip penguncinya ya. Nah, ini ada klip pengunci. Jangan sampai lupa tidak terpasang. Oke. Nah, ini udah pas. Kemudian kita akan pasangkan ke bagian stangnya. Dan ini kasih jarak sedikit ya untuk memasukkan di bagian pen ininya nih. Nah, ya. Jangan sampai terlalu dalam. Nah, kita keluarkan lagi sedikit. Nah, kita pastikan masuk seperti ini. Oke, kita pindah dulu ya para brother semua. Nah, ini saya tidak lepas untuk bagian ininya ya. Kita posisikan dulu kamera. Jadi bodinya tidak saya lepas nih, cuma lepas di bagian sok belakang dan kita angkat. Oke, kita akan pasangkan. Nah, seperti ini ya para brother semua. Ini di bagian atas. Oke, langsung aja. Ini kalau enaknya sih kita untuk pemasangan di bodinya itu dilepas dulu. Nah, ini jangan lupa untuk pen ini. Nah, ini dua ya, di sebelah kiri kita pasangkan. Terus di bagian ini packingnya kita pasangkan, jangan sampai lupa. Ini harus hati-hati juga ya. Nah, ini kemudian kita luruskan. Nah, ini pennya kita dorong ya para brother semua. Kita luruskan dengan lubang di bagian stang seher. Oke, kita luruskan santai aja. Ini harus benar-benar masuk. Oke, ini udah masuk. Jangan lupa untuk klip pengunci kita pasangkan di sini ya, karena untuk yang satunya tadi sudah kita pasangkan. Oke, kita pasangkan dulu untuk klip penguncinya. Nah, ini klip penguncinya kita pasangkan. Di sini harus hati-hati. Kalau bisa di area ini kita tutup ya, takutnya masuk ke dalam mesin ya. Kita pasangkan dulu. Oke. Kita dorong aja. Jangan lupa untuk rantai timing ya, atau rantai ketengnya. Ini kita tarik. Kita paskan. Ini udah pas. Selanjutnya kita pasangkan untuk tahanan tensioner yang bawah. Ini kita paskan ya. Jangan lupa untuk di bagian ini kita putar dulu ke bagian atau ke arah sebelah kanan ya, untuk mengendorkan di tonjokan tahanan tensioner. Karena kalau misalkan ini tidak kendor, kita akan susah untuk memasang di bagian gigi sentrik ya. Nanti di sini nih. Selanjutnya kita pasangkan untuk bagian ininya ya. Nah, ini awas jangan sampai lupa, jangan ketinggalan. Nah, ini. Oke, kita pasangkan. Jadi nantinya akan masuk di sini satu dan juga di sebelah kanan atas satu ya. Oke, kita pasangkan langsung nih.
Atau misalkan para brother ketika susah, karena ini bodinya tidak kita lepas, kita pasangkan aja dulu ya. Nah, karena mentok nih. Nah, ini udah terpasang 2. Oke, kita pasangkan. Ini harus lurus. Nah, oke. Terus untuk bagian rantai keteng atau rantai timingnya jangan sampai masuk lagi ke dalam ya, karena ini pasti melorot nih, soalnya untuk bodinya tidak kita lepas. Terus di sini ada packing. Nah, ini packing ya, ini jangan sampai ketinggalan. Oke, kita pasangkan. Terus kita tahan untuk ininya ya, kita tahan dulu, kita amankan. Ini kita amankan aja dulu. Oke, kemudian bautnya kita pasang. Nah, di sini para brother semua harus dipasang. Ini posisi yang tajam di bawah, yang tumpul di bagian depannya. Oke, kita mengikuti bawaan dealer aja ya. Ini bebas. Untuk bautnya ketukar nggak apa-apa. Oke. Ringnya kita pasangkan terlebih dahulu, terus bautnya bebas ya. Terus di area sini ada baut 2 nih panjang. Nah, ini sama ya panjangnya. Oke, kita pasangkan. Dan kita kencangkan ya para brother semua. Ini harus pakai peeling, jadi harus dikira-kira ya, jangan sampai terlalu kencang, karena ini bahannya rawan patah. Kita cari aman aja ya. Oke, saya akan kencangkan dulu nih. Ini harus bersilangan ya. Buat yang ini kemudian kita kencangkan juga sama. Kencang. Kemudian kita akan pasang untuk bagian gigi sentriknya. Kemudian di bagian gigi sentrik ini ada garis ya, kita posisikan menghadap lurus dengan ini satu. Nah, terus garis yang bawahnya kita luruskan dengan ini. Terus di sini ada yang namanya KWN ya. Nah, ini kita posisikan lurus menghadap ke depan. Jadi dipaskan aja lurus di sini. Semoga dapat dipahami. Nah, untuk pemasangan di bagian kipas air radiatornya, di sini kan ada coakan nih. Nah, di sini para brother semua bisa dilihat ini ada coakan 2. Nah, kita posisikan. Nah, ini untuk magnetnya para brother semua. Untuk bagian tanda titik ini, nah ini ya, ini ada tanda titik. Kita posisikan dengan tanda titik yang ada di sini. Berarti itu menandakan piston atau shaker berada di depan. Oke, seperti itu.
Nah, kemudian kita pastikan untuk bagian noken as. Nah, ini ada bandulan sedikit ya. Nah, ini di bagian noken as, bandulan ini nih, kelihatan nggak? Nah, coba saya akan perjelas. Nah, ini ya. Nah, ini ada bandulan ini dikit di bagian noken as. Kita luruskan menghadap di bagian ini nih, di tengah-tengah ujung baut ini. Oke, semoga dapat dipahami ya. Nah, jadi para brother semua, untuk di bagian pen ini itu harus masuk di bagian lubang yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini. Oke, jadi kita paskan aja. Nah, kalau misalkan ini tidak masuk, ini sangat berbahaya. Nanti untuk jalur air radiatornya itu tidak akan berfungsi ya. Karena ini mengikuti putaran mesin. Oke, untuk kipasnya. Oke, semoga dapat dipahami. Dan sekarang kita akan coba pasangkan dulu ya para brother semua. Kita posisikan dulu kameranya. Nah, ini udah terpasang. Kemudian kita kencangkan lagi untuk setelan tensionernya. Kita putar ke arah sebelah kiri ya. Oke, jangan sampai lupa. Ini sambil kita cek apakah kendor atau enggak. Nah, ini enggak kendor ya. Oke, nah ini udah pas. Oke para brother semua, untuk head cylinder dan block silindernya sudah kita pasangkan ya. Dan sekarang kita akan coba hidupkan untuk motornya. Dan yang perlu diperhatikan adalah kita pastikan oli itu keluar dari sini ya. Nah, ketika para brother setelah memasang dan oli itu tidak keluar dari sini, mau tidak mau itu harus dibongkar kembali. Berarti ada jalur oli yang tersumbat ya. Biasanya ketika kita melakukan pengeleman. Oke, diusahakan untuk vario injeksi ini kita jangan menggunakan lem ya yang berlebihan. Oke, kita akan coba hidupkan. Dan ketika end Ryan motor ini kira-kira 10 menit, hidupkan, matikan kembali. Dan seperti itu ya para brother semua. Dan jangan dipantek-pantek atau kita gaspol karena takutnya di bagian piston itu akan macet ya, karena ini masih seret. Oke, kita akan coba hidupkan kembali. Oke, jadi pastikan seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya para brother semua. Dan jangan lupa mohon untuk bantu subscribe-nya. Semoga channel ini bisa lebih berkembang dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih banyak dan salam otomotif.